Walaupun nih teman-teman cuman 4 nih yang on cam kakak-kakak, tapi nggak apa-apa. Em, kita akan banyak berinteraksi sebenarnya di sini ya. Aku lebih gugup kalau nggak ada ini nggak ada interaksi gitu ya. Takut ditinggal makan enak gitu kan. Siapa tahu teman-teman lagi pada dinner gitu. Nah, atau teman-teman lagi pada tiduran atau scroll TikTok. Jadi kita akan banyak interaksi, pakai chat, pakai reaction. Aku tahu mungkin banyak juga ya fakir-fakir kuota seperti saya ini yang mencari wifi gratisan di mana-mana. Jadi gak apa-apa off cam aja, kita interaksi lewat chat ya teman-teman. Oke, malam ini seperti yang teman-teman bisa lihat di poster, teman-teman lihat di dikasih tahu juga tadi judulnya adalah happy ending. Oke, ini biar nggak spoiler, kita langsung buka seperti ini. Ada gambar cewek mandi, ada tulisan happy ending, cerita akhir impian semua orang. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, kalau lihat poster besarnya itu judulnya Healthy Mind, Healthy Body, bener ya? Nah, ada teman-teman saya di sini yang hadir juga dan mereka juga sempat salah asumsi ya. Ini kok Gaby tiba-tiba bahasnya ke arah psikologi apa dia udah ganti jurusan? Oh, tentu tidak. Tentu saya tetap tidak memahami mental seseorang ya, mental saya sendiri aja kadang saya juga suka bingung, apalagi mental orang. Nah, kita akan bahas tentang happy ending. Coba chat. Kira-kira nih, aku pengen tahu dong, kira-kira kita ini akan membahas tentang apa sih? Coba. By the way, ini ketutup ya. Oke. Tentang apa kira-kira pembahasan kita? Tentang gaya hidup. Apakah gaya hidup kita akan berakhir dengan bahagia? Tentang apa? Coba. Berpikirnya nggak usah deket-deket, berpikir yang jauh. Tidak apa-apa. Kali ini kita bisa berpikir sejauh mungkin dari topik apa kira-kira pembahasan kita malam hari ini. Bahas cara untuk happy ending lewat mindset. Oke, lewat mindset. Bagus juga sih. Cuman seperti yang saya katakan tadi, mental saya sendiri aja saya sedang berusaha supaya dia happy. Tapi boleh juga tentang mindset. Ada hubungannya ya. Tentang pencernaan yang susah jadi lancar. Kak Ayu, oke, terima kasih Kak Ayu. Emang agak jauh dia ranahnya ke pencernaan ya. Mungkin dapat spoiler gambar toilet di sini, gambar kamar mandi boleh juga. How to solve every situation. Oke, thank you Kak Astri ya. Baiklah. Apakah Anda penasaran? Tidak penasaran ya? Kalau tidak penasaran tidak apa-apa. Tetap saya kasih tahu. Nah, siapa sih yang nggak mau untuk happy ending? Ya, walaupun kalau bisa nggak ada endingnya, Ci. Tapi kalau harus berakhir, harusnya berakhir dengan happy ya, seperti cerita drama-drama. Masih pada nonton Korean drama atau Western drama atau drama-drama Turki mungkin? Tentu kita pengen akhirnya itu bahagia ya. Perjalanan hidup kita kalau bisa juga bahagia. Jangan sampai kita berakhir bersama Lucifer dan kawanannya. Kita mau kan berakhir di surga gitu ya, bahagia. Tapi pernah nggak sih kita berpikir akhir bahagia dari setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita? Apakah itu akan berakhir dengan bahagia atau tidak? Ini adalah topik yang sangat jarang ya dibahas. Saya juga ini pertama kalinya saya seminar eh, di kumpulan orang yang mendengarkan secara langsung membawakan topik ini pertama kali juga dalam hidup saya. Saya pernah bawa sih bahas tapi di Insta Story gitu ya. Itu kan kalau orang nggak mau denger dia tinggal skip aja gitu. Tapi ini teman-teman 19 orang di sini kita harus membahas bersama sesuatu hal yang tabu, nggak tabu sih, ya jarang aja dibahas. Oke. Apa sih sebenarnya yang kita lagi bahas nih? Kita akan membahas akhir perjalanan dari makanan kita yang akrab disebut BAB. Pernah teman-teman datang ke seminar membahas BAB? Saya tidak. Ini juga pertama kalinya untuk saya. Jadi ya, oke kita akan
bahas ringan mungkin. Sebelum kita lanjut nih, perjalanan terakhirnya, itu kan destinasi terakhirnya adalah tempat ini ya. Mau teman-teman punya bentuknya bulat, kotak, jongkok, duduk, semoga tidak ada yang berdiri, semoga duduk dan jongkok semua ya. Tapi akhirnya kan adalah tempat ini, bukan? Tapi sebelum dia berakhir, itu kan ada ceritanya ya. Dan semua itu diawali dari mulut kita, bahkan sebelum dari mulut kita. Itu sudah diambil dari tangan kita, kecium bau-baunya sama kita, baru masuk mulut. Nah, kita pelajari dulu sistem pencernaan. Videonya singkat, videonya TED-Ed, jadi animasinya sangat oke. Saya pinjam videonya TED-Ed, dan ini bahasa Inggris. Asumsi saya adalah semua kita di sini bisa memahami bahasa Inggris ya, jadi saya nggak usah translate sambil videonya jalan. Oke, kita tonton dulu video yang satu ini. Udah kedengeran ya? Across the whole planet, humans eat on average between 1 and 2.7 kilograms of food a day. That's over 365 kilograms a year per person, and more than 28,800 kilograms over the course of a lifetime. And every last scrap makes its way through the digestive system. Comprised of 10 organs, covering 9 meters, and containing over 20 specialized cell types, this is one of the most diverse and complicated systems in the human body. Its parts continuously work in unison to fulfill a singular task, transforming the raw materials of your food into the nutrients and energy that keep you alive. Spanning the entire length of your torso, the digestive system has 4 main components. First, there's the gastrointestinal tract, a twisting channel that transports your food and has an internal surface area of between 30 and 40 square meters, enough to cover half a badminton court. Second, there's the pancreas, gallbladder, and liver, a trio of organs that break down food using an array of special juices. Third, the body's enzymes, hormones, nerves, and blood all work together to break down food, modulate the digestive process, and deliver its final products. Finally, there's the mesentery, a large stretch of tissue that supports and positions all your digestive organs in the abdomen, enabling them to do their jobs. The digestive process begins before food even hits your tongue. Anticipating a tasty morsel, glands in your mouth start to pump out saliva. We produce about 1.5 liters of this liquid each day. Once inside your mouth, chewing combines with the sloshing saliva to turn food into a moist lump called the bolus. Enzymes present in the saliva break down any starch. Then your food finds itself at the rim of a 25 centimeter long tube called the esophagus, down which it must plunge to reach the stomach. Nerves in the surrounding esophageal tissue sense the bolus's presence and trigger peristalsis, a series of defined muscular contractions. That propels the food into the stomach, where it's left at the mercy of the muscular stomach walls, which pound the bolus, breaking it into chunks. Hormones secreted by cells in the lining trigger the release of acids and enzyme-rich juices from the stomach wall that start to dissolve the food and break down its proteins. These hormones also alert the pancreas, liver, and gallbladder to produce digestive juices and transfer bile, a yellowish-green liquid that digests fat, in preparation for the next stage. After 3 hours inside the stomach, the once shapely bolus is now a frothy liquid called chyme, and it's ready to move into the small intestine. The liver sends bile to the gallbladder, which secretes it into the first portion of the small intestine, called the duodenum. Here, it dissolves the fats floating in the slurry of chyme so they can be easily digested by the pancreatic and intestinal juices that have leached onto the scene. These enzyme-rich juices break the fat molecules down into fatty acids and glycerol for easier absorption into the body. The enzymes also carry out the final deconstruction of proteins into amino acids and carbohydrates into glucose. This happens in the small intestine's lower regions, the jejunum and ileum.
which are coated in millions of tiny projections called villi. These create a huge surface area to maximize molecule absorption and transference into the bloodstream. The blood takes them on the final leg of their journey to feed the body's organs and tissues. But it's not over quite yet. Leftover fiber, water, and dead cells sloughed off during digestion make it into the large intestine, also known as the colon. The body drains out most of the remaining fluid through the intestinal wall. What's left is a soft mass called stool. The colon squeezes this byproduct into a pouch called the rectum, where nerves sense it expanding and tell the body when it's time to expel the waste. The byproducts of digestion exit through the anus, and the food's long journey, typically lasting between 30 and 40 hours, is finally complete. TED-Ed is a nonprofit. If you value our work, please consider supporting it on patreon.com/. Oke, itulah tadi gambaran bagaimana makanan kita yang kita makan itu masuk lewat mulut kita. Tadi ada berapa bagian dari sistem pencernaan kita? Betul sekali. Ada 4. Walaupun belum ada yang jawab, tapi saya yakin teman-teman ingat ya, 4 bagian. Jadi, setiap bagian itu sangat berpengaruh sampai nanti akhirnya gitu, sampai pada cerita akhirnya. Jadi mulai dari mulut, proses itu dimulai dari mulut. Kalau misalnya dari mulutnya udah tidak benar prosesnya, maka akan mempengaruhi akhir dari cerita cinta ini. Nanti kita akan pelan-pelan kita akan bahas dan kita akan kembali ke video tadi. Kita akan ingat, oh kenapa proses pencernaan kita seperti itu ya. Kenapa sih penting membahas hal ini? Ada beberapa hal yang ternyata kita bisa lihat atau kita bisa pantau melalui tinja kita atau feses kita. Semoga kata-kata tinja itu tidak terlalu kasar ya. Ada beberapa hal yang bisa diindikasikan oleh tinja kita, setidaknya saya list di sini 6, saya yakin masih banyak yang mungkin saya belum baca, mungkin saya belum tahu, tapi ada 6. Yang pertama, kita bisa tahu kita ini udah cukup konsumsi serat harian atau belum. Kemudian, kita bisa tahu cara kita makan sudah benar atau belum. Yang ketiga, kita bisa tahu tentang asupan kita sehari-hari. Apakah asupan kita ini lebih tinggi serat, atau dia ini lebih tinggi kalori dan lemak. Kemudian kita bisa tahu asupan cairan kita. Jadi selain melalui urin, kalau kita dehidrasi, itu akan berpengaruh juga pada tinja kita. Yang kelima, nih walaupun seperti saya bilang tadi, saya tidak ahli dalam mental, kondisi psikologi seseorang itu juga bisa mempengaruhi kondisi pencernaan seseorang. Begitu juga sebaliknya. Mbak Ani, saya tanya nih ya, Abang Jun atau kakak-kakak yang lain, kalau misalnya susah ke belakang, 2-3 hari, bagaimana perasaan hatinya? Apakah masih bisa happy? Tidak, sehari aja nggak happy. Tidak kan? Betul sekali. Memang sebuah tagline dari susu yang terkenal itu, di mana perusahaannya sudah saya lamar tapi tidak diterima-terima, happy tummy, happy kids ya. Memang kalau perut kita itu nyaman, kondisi hati kita pun nyaman. Kalau kondisi hati kita nyaman, itu akan membuat pencernaan kita lebih lancar. Lain cerita, ada juga kalau orang yang lagi stres, banyak pikiran ya, mungkin teman-teman patah hati atau ada masalah lain, itu bisa juga loh berpengaruh kepada kesehatan pencernaan kita. Walaupun kasusnya cukup jarang, tapi beberapa orang terdekat saya punya pengaruh yang seperti itu. Karena memang usus dan otak kita tuh punya sebuah koneksi, ada brain and gut connection di antara otak dan usus kita, bahkan ada sistem saraf khususnya. Kemudian bisa juga menunjukkan bagaimana kesehatan keberagaman mikrobiota usus. Pernah dengar tentang mikrobiota usus nggak? Nah, kalau lagu ini pasti pernah dengar. Cintai ususmu, minum tiap hari. Tahu kan? Tahu dong, masa nggak tahu? Yang merah-merah itu, kepala botolnya. Iya. Betul sekali. Nah,
dia kan jualan itu, dia suka klaim untuk menambah bakteri baik, betul? Kita juga punya bakteri baik di tubuh kita. Tidak cuma di usus, tapi paling banyak di usus. Nah, kumpulan bakteri baik ini disebut dengan mikrobiota usus. Sebenarnya isinya nggak cuma bakteri ya, tapi mikroorganisme lain, cuman utamanya adalah bakteri. Kita mau bahas sedikit tentang ini supaya pembahasan ini isinya tidak tinja semua. Kita akan bahas sedikit ya tentang mikrobiota usus ini. Jadi menurut sebuah penelitian, mikrobiota usus itu bisa diketahui dengan bagaimana lancarnya pembuangan kita, gitu. Jadi semakin lancar dan semakin bagus konsistensi dari tinja kita. Nanti kita akan belajar kok ada konsistensi khusus. Nah, itu berarti memperlihatkan bahwa keberagamannya juga baik gitu di dalam usus kita. Nah, mikrobiom atau mikrobiota itu berhubungan sekali dengan serat. Karena banyak makanan kita itu punya yang namanya zat pati resistan atau zat pati, apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya zat pati resistan atau resistant starch. Ini terdapat banyak sekali dalam karbohidrat yang kompleks atau karbohidrat yang seperti padi-padian, biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang sebenarnya secara fisiologis tidak bisa dicerna sendiri oleh usus kita. Jadi usus kita butuh bantuan mikrobiom atau mikrobiota. Di lain sisi, mikrobiom itu salah satu makanan kesukaannya atau mostly makanan kesukaannya adalah serat. Jadi dia bergantung kepada kita sebagai host untuk memberikan dia makan. Ketika mereka sudah makan, mereka bertumbuh dengan baik, ada variasi-variasi di dalamnya, mereka bisa menghasilkan yang namanya short chain fatty acid. Asam lemak rantai pendek. Ada butirat, asetat, propionat, teman-teman tidak perlu menghafal namanya, ingat aja short chain fatty acid dihasilkan oleh mikrobiom yang sudah makan serat dari kita. Nah, kenapa kita harus mengetahui ini? Karena short chain fatty acid, khususnya yang butirat, itu punya banyak sekali manfaatnya di dalam tubuh kita. Makanya sebisa mungkin kita harus menjaga kesehatan usus kita dan kesehatan mikrobiom yang ada di dalam tubuh kita. Butirat itu bisa mengontrol kadar oksigen di usus untuk kehidupan mikrobiom. Kemudian mengontrol hormon untuk nafsu makan. Siapa di sini yang laparan terus? Boleh kasih reaction, angkat tangan, tidak apa-apa. Tidak usah malu-malu. Yang ketiga, mencegah inflamasi dan sebagai anti kanker untuk usus dengan menghentikan zat proinflamasi dan juga mencegah stres oksidasi. Yang keempat, menjaga kesehatan dinding usus. Karena kalau dinding usus kita ini sudah cedera, sudah terjadi inflamasi, terobeklah kita punya dinding usus atau ada masalah di mukosa atau lapisan usus kita, maka dari situlah akan dihasilkan darah yang tidak baik. Dan itu bisa menyebar ke seluruh tubuh kita. Kemudian menghasilkan sekresi hormon yang namanya glucagon-like peptide 1, GLP-1, dan peptide YY atau PYY. Ini bisa meningkatkan produksi insulin dan menurunkan produksi glukagon di pankreas. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjaga keseimbangan glukosa dan energi di dalam tubuh kita. Selain itu, bisa juga memperbaiki kualitas tidur. Tidak hanya itu, kalau misalnya kita bisa menjaga mikrobiom di usus kita, mikrobiom ini ketika dia ada di dalam usus, dia akan bekerja sama dengan hormon-hormon dan enzim-enzim lain, dan untuk menghasilkan ini semua yang teman-teman lihat. Yang pertama vitamin K dan vitamin B12. Yang kedua, menghasilkan 90-95% hormon serotonin. Hormon serotonin ini adalah hormon yang berfungsi untuk menjaga mood kita tetap happy, motivasi, dan membantu kita memiliki willpower yang baik atau kuasa memilih yang baik. Kemudian hampir 50% dopamin itu diproduksi di usus bersama dengan mikrobiom. Kemudian melatonin yang tadi untuk
tidur, ternyata ada juga melatonin yang diproduksi 400 kali lebih banyak daripada diproduksi di otak. Kemudian ada neurochemical lainnya seperti GABA. GABA itu adalah hormon yang membantu kita untuk rileks, menurunkan kecemasan. Kemudian ada juga brain-derived neurotrophic factor. Ini mendukung pertahanan sel otak, regenerasi sel otak, dan koneksi sel otak. Seperti judul besar kita ya, healthy mind, healthy body. Mau organ apapun di dalam tubuh kita, itu akan selalu berhubungan dengan healthy mind. Akan selalu berhubungan dengan pikiran dan otak kita. Salah satunya dengan cara seperti ini. Memang Happy Tummy Happy Kids itu bagus banget tagline-nya ya, cuma udah diambil sama si perusahaan susu tersebut. Kalau kita bisa menjaga kesehatan usus kita dan microbiome kita bisa bertumbuh baik, maka kita punya benefit seperti ini. Kita bisa punya hormon-hormon yang diproduksi dengan baik melalui usus kita. Selain itu, microbiome juga bisa membantu sistem imun kita dengan cara mengajarkan imun sel kita kalau ada virus-virus atau bakteri-bakteri jahat yang datang. Contohnya rotavirus. Kalau tidak salah nih ya, kalau ada kakak-kakak dokter dan perawat di sini atau ahli tenaga kesehatan lainnya, rotavirus itu adalah salah satu virus yang membuat kita diare. Gitu. Jadi dengan adanya gut bakteria, adanya microbiome itu bisa menjaga. Selain itu, walaupun belum ada penelitian yang berhubungan sama COVID-19, tapi ternyata di kasus-kasus inflamasi di area pernafasan atau paru-paru, gut bakteria ini juga bisa berhubungan dengan menjaga bisa menjaga kesehatan di area paru-paru kita. Lanjut. Nah, apa sih yang berhubungan dengan makanan, dengan microbiome ini? Ini kita sudah pelajari ya apa aja fungsi microbiome dalam tubuh kita. Seperti yang aku bilang tadi, microbiome ini dia sukanya serat, dia sukanya buah-buahan, sayur-sayuran, padi-padian, biji-bijian yang lebih utuh, lebih baik, lebih alami, lebih baik. Tapi kalau makanan kita nih yang kayak gini nih, yang sebelah kanan ini, tinggi lemak, tinggi gula, kemudian banyak daging-dagingan, dan rendah sayur-sayuran, which itu biasanya sebuah pattern yang selalu diadopsi oleh anak-anak zaman sekarang, itulah yang akan membuat keberagaman microbiome kita menurun. Oke. Kalau misalnya menurun, itu bisa menjadikan inflamasi atau memudahkan inflamasi terjadi di usus kita. Resikonya banyak sekali. Resiko penyakit-penyakit tidak menular, bahkan gangguan kognitif dan kesehatan mental. Oke, lanjut aja. Nah, akhirnya kita sampai kepada topik pembicaraan kita. Ya, setelah kita tahu bagaimana sih tadi sistem pencernaan kita dan apa sih untungnya kita menjaga sistem pencernaan kita masuk kepada topiknya. Saya akan banyak membahas tentang tinja tentu saja karena itu intinya, dan supaya tidak terlalu jelek dan menyeramkan, saya kasih gambar tinja yang lucu ini ya. Bagaimana sih bentuk tinja yang normal? Bagaimana bentuk stool atau feses yang normal? Apakah harus imut seperti dia? Tentu saja tidak. Tidak ada tinja yang imut-imut. Nah, untuk mengetahuinya, ini dibuatlah sebuah Bristol stool chart untuk kita melihat, mengobservasi bentuk tinja kita sendiri. Sebelum aku bahas 7-7-nya, boleh kasih reaction atau balas chat siapa di sini yang suka memperhatikan bentuk tinjanya saat lagi BAB. Boleh kasih reaction. Hayu aja. Yang lain enggak? Yang lain langsung flash. Apakah ada di chat? Oke, mantap sekali. Mantap sekali. Oke. Mantap semuanya. Ini dia, ada 7 bentuk utama
Walaupun ya bentuk kita tidak akan persis seperti ini selalu, tapi kalau misalnya teman-teman lagi BAB, boleh ya eh, memperhatikan bentuknya ya, supaya kita tahu apa sih yang terjadi. Yang pertama, bentuknya seperti kelereng, atau seperti seperti pupnya kambing tuh kan ya, kecil-kecil gitu keluarnya kayak kelereng, mana susah lagi, dan biasanya dia kering. Ini biasanya bulat-bulat kelereng ini susah dia dikeluarkan. Nah, ini adalah tanda pasti nih kalau kita sedang konstipasi. Konstipasi itu nanti kita bahas juga di akhir. Konstipasi itu ada yang sama sekali nggak bisa BAB, ada yang susah BAB, ada yang kalau keluar bentuknya seperti ini. Ya, seperti nomor 1 ini. Kemudian yang kedua, bentuknya dia sudah ada bentuk yang firm, kaku, dia keras, dan tetap aja dia lebih susah dikeluarkan daripada biasanya. Pernah lihat ya bentuknya, seperti gimana ya menggambarkan tinja dengan baik? Seperti berotot. Tahu kan ya? Bentuknya seperti berotot, bergelombang, dan keras. Selalu disertai dengan susahnya dia dikeluarkan. Itu juga berarti kita mungkin sudah kurang serat dan dehidrasi. Yang ketiga, ini adalah bentuk yang sangat optimal. Dia halus, mudah dikeluarkan, dan lembut tentunya tidak perlu kita pegang, tapi kita tahu kan rasanya saat dia keluar. Oke, saya mulai melihat wajah-wajah yang tertawa, tapi memang ini pembahasan kita. Oke? Inilah bentuk optimalnya. Yang keempat, dia bentuknya seperti ini ya, ada cracknya sedikit, tapi tetap mudah dia untuk dikeluarkan. Smooth like, bukan smooth like butter ya, smooth like butter or criminal undercover, no, bukan itu teman-teman ya, smooth aja gitu. Yang ketawa pasti tahu lagunya ya. Nomor 5, ini dia tetap, oke, nomor 5 sama nomor 1 beda ya. Nomor 5 itu lembut dia, kayak easy to pass, very easy to pass, tapi dia terputus-putus. Nah, dan ini bentuknya seperti ini. Kalau dia keluar 3-5 kali sehari dalam tidak normal ya, mungkin teman-teman gak biasa BAB 3 kali sehari. Kalau bentuknya seperti ini, teman-teman udah mulai bisa jaga-jaga makan atau udah bisa observasi lebih lanjut nih, apakah ini mengarah ke diare atau enggak. Yang keenam, biasanya dia sudah lebih encer, ya, bentuknya ada sedikit tapi sudah lebih encer. Nah, inilah indikator kita sudah diare, apalagi kalau biasanya yang seperti ini dia keluar 3-5 kali atau lebih banyak dan terus-terusan, inilah indikator kita diare. Tapi kalau misalnya tidak 3-5 kali, kita belum bisa mendefinisikan itu sebagai diare, tapi mungkin ada makanan kita atau gaya hidup kita, lebih banyak kepada makanan sih, yang mengiritasikan usus kita, gitu, sehingga bentuknya terjadilah seperti ini. Nomor 7, udah cair aja, pernah ya, ini terjadi kalau teman-teman pernah diare, itu biasanya pengeluaran kesekian tuh, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dia udah kayak air. Nah, ini udahlah, inilah dia diare. Harus cari pertolongan. Kemudian, tinja kita itu terbuat dari air memang ya, tapi terdiri juga supaya dia bisa keluar dengan baik, dengan smooth, tetap ada bentuknya. Biasanya itu akan dibulky atau diisi dengan serat. Makanya serat sangat penting di sini perannya. Kemudian ada juga bakteri yang memfermentasikan makanan-makanan sehingga terjadi pembusukan secara alami, dan itulah yang akan diberi sinyal sebagai ini sudah sampah, dia harus dikeluarkan. Gitu. Dan juga ada sel dan mukus ya. Nah, pernahkah teman-teman mempelajari atau mengobservasi warnanya? Tetap ya, imut juga dia kalau warna pink ya.
Nah, pernah nggak lihat warnanya? Ternyata warnanya itu ada loh artinya. Idealnya warnanya coklat seperti biasa. Ini berarti makanan kita sudah dicerna, ditambahkan enzim dengan baik tadi sama pankreas kita, dan juga sudah diserap secara optimal oleh usus kita. Yang hijau ini berarti ada bile itu bahasa Indonesianya. Aku lupa bahasa Indonesianya. Ini sesuatu yang dikeluarkan sama pankreas tadi itu untuk menghancurkan makanan kita ya. Tapi ini tidak bisa diserap dengan baik. Makanan kita tidak bisa dihancurkan dengan baik. Kemudian kalau warnanya coklat terlalu terang, hampir kuning, itu biasanya ada lemak. Makanan kita biasanya greasy atau makanan kita biasanya banyak digoreng-goreng, itu juga bisa. Tapi kalau misalnya warnanya udah kuning, itu berarti ada malabsorpsi dari lemak. Itu berarti ada tanda-tanda penyakit celiac disease. Tapi ini penyakitnya cukup jarang di Indonesia. Kemudian kalau tinjanya berwarna hitam, kalau teman-teman tidak memakan makanan yang berwarna hitam, atau nggak habis minum charcoal, atau nggak habis minum suplemen zat besi, atau obat-obatan lainnya, ini menandakan ada pendarahan di gastrointestinal atau pencernaan di bagian atas. Itu biasanya pada lambung. Kemudian, kalau misalnya tidak ada warnanya ya, ini jarang sekali terjadi. Kebetulan waktu saya di rumah sakit, saya adalah salah satu pengamat tinja. Orang-orang habis operasi itu saya amati. Agak jarang nih yang warnanya abu-abu seperti ini. Mungkin teman-teman juga jarang ya warnanya kayak gini. Ini berarti bile yang dihasilkan tadi tidak ada. Kemudian kalau merah, merah itu bisa juga karena makanan. Kalau misalnya kita makan beet atau minuman-minuman yang berwarna merah, atau kalau anak-anak kecil tuh suka minum jelo, nah itu biasanya membuat warnanya menjadi merah. Ya, tapi kalau misalnya tidak, ini berarti ada pendarahan di bagian pencernaan yang bawah, di usus kita biasanya, atau di bagian anus, di bagian rektum. Oke, mungkin ini pertanyaan banyak orang ya. Kalau ada sisa makanan di tinja, bagaimana? Ya, mungkin sebagian sering mengalami ya. Contohnya itu yang sering ketinggalan ya. Terus sering nyangkut tuh dia sampai pengeluaran, bentuknya masih utuh-utuh tuh, ada daun sayur, ada jagung, ada biji-bijian kalau misalnya habis makan buah naga contohnya. Artinya apa ya? Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, tidak mengunyah dengan baik atau terlalu sedikit, atau makannya buru-buru. Nah, proses pengunyahan itu adalah proses penghancuran pertama makanan di dalam mulut. Inilah proses mastikasi. Harusnya proses ini bisa membuat makanan lebih mudah dicerna, karena selanjutnya kan adalah enzim dan diolah di lambung ya. Tapi proses mekanisnya itu harusnya berada di mulut kita. Makanya dari mulut kita nih, dari gerbang pertama akan berhubungan dengan proses akhirnya, dengan gerbang keluarnya. Jadi mulai dari gerbang pertama nih, guardnya harus sudah baik, harus kita kunyah dengan baik. Bila tidak terjadi dengan baik, ini akan menyusahkan enzim untuk mencerna makanan. Selain itu, di mulut kita juga ada enzim yang akan membantu proses pencernaannya. Kemudian beberapa lapisan luar makanan, kulitnya makanan itu memang cukup sulit dicerna, seperti jagung dan biji-bijian lain karena kulitnya mengandung zat yang namanya selulosa. Jadi bagaimana? Ya tentu saja, tetap harus semakin rajin mengunyahnya gitu, harus semakin giat mengunyahnya. Walaupun mengunyah itu sangat membosankan ya, terus sering refleks ketelan, tapi tidak ada kata terlambat untuk berlatih mengunyah. Kemudian bila disertai dengan diare dan juga penurunan berat badan yang tidak diinginkan, ini bisa menjadi tanda malabsorpsi akibat penyakit lain seperti celiac disease, Crohn disease, dan irritable bowel syndrome, dan juga gangguan pankreas. Oke, berikutnya.
Apakah ada bau tinja yang normal? Tentu saja normalnya bukan wangi, apalagi wangi melati atau bunga-bunga lainnya. Tapi tentu saja normalnya baunya tidak nikmat ya, siapa yang suka gitu. Tapi bau ini adalah bau yang normal, berasal dari bakteri yang membantu pencernaan di kolon. Jadi kan difermentasi tuh ya. Biasa kalau fermentasi akan menghasilkan bau. Tapi bau tinja bisa berubah umumnya diakibatkan makanan yang dimakan, contohnya durian, pete, dan makanan-makanan lain. Itu bisa. Oke. Berikutnya, ini sering menjadi pertanyaan. Kayaknya sudah ada juga di kolom chat yang menanyakan berapa sih frekuensi normal BAB. Sangat bervariasi pada setiap orang. Ya, ada kok yang nggak sekali sehari, dan didapati setelah dilakukan penelitian orang-orang ini masih sehat. Jadi range normalnya di mana orang itu masih bisa hidup dengan keadaan sehat itu adalah 3-21 kali seminggu. 3 kali seminggu itu ada loh orang yang misalnya BAB-nya 2 hari sekali, itu ada, dan mereka didapati itu ritme normalnya mereka, BAB 2 hari sekali. Ada juga orang yang BAB-nya 3 kali sehari, udah kayak makan ya, makan lupa BAB rajin gitu, ada tuh. Ada juga orang-orang yang memang udah rutin sekali sehari setiap jam 7 pagi, nah itu ada, dan itu bagus sekali, itu sangat amat ideal. Tapi kalau misalnya kita BAB 2 kali, 2 hari sekali, kemudian tidak disertai dengan sakit perut, tidak disertai dengan gejala-gejala yang lain, dan itu normal untuk kita, maka itu bisa ditetapkan normal untuk orang tersebut. Durasinya bagaimana? Ini tanpa kita bermain HP, tanpa nonton drakor di kamar mandi, tanpa, mungkin di sini ada yang push rank Mobile Legend, nggak ada? Atau tanpa membaca buku, mungkin Bang Juniansan gitu kan, untuk kasih motivasi, belum baca buku, jadi Bang Jun baca buku di kamar mandi, jangan ya Bang. Ini tanpa itu semua, kalau kita fokus untuk mengevakuasi tinja tersebut, idealnya bila dikeluarkan dengan mudah, tidak ada gangguan, itu adalah 10-15 menit. Oke. Wah, betul kan? Aku ini emang ada cenayang-cenayangnya, Bang. Enggak, bercanda. Oke. Ada yang tanya? Belum ada sih yang tanya, tapi aku bisa cenayang, kayaknya bakal ada nih yang tanya. Kalau tiap habis makan bawanya BAB, normal nggak ya? Ternyata ini normal. Ini adalah sebuah peristiwa yang disebut dengan gastrokolik refleks. Gastrokolik refleks ini adalah percakapan yang tidak terdengar tentunya antara gastro atau lambung kita dengan kolik atau kolon, usus besar kita. Ini adalah refleks di mana menstimulasi kontraksi pada kolon atau pada usus besar kita untuk mengevakuasikan makanan yang sebelumnya sudah dimakan dan sudah selesai dicerna, sudah selesai diserap, dia sudah ada di kolon untuk segera dievakuasikan keluar. Kenapa? Karena ada makanan yang baru masuk, dan si gastro ini, si lambung ini kasih tahu, ayo dikeluarin dulu tuh makanan yang tadi dimakan, karena sebutlah Kak Ayu ya, karena Kak Ayu temanku di sini, biarin aja, karena Kak Ayu habis makan pizza sama donat, makanan yang tadi pagi dia makan tolong dikeluarkan, banyak soalnya dia makan, jadi butuh ruang di pencernaan. Nah, itulah dia yang disebut gastrokolik refleks. Jadi normal ya teman-teman, kalau misalnya kita membuang tinja setelah makan, itu bukan makanan yang baru kita makan dikeluarkan, itu adalah makanan yang sebelumnya kita makan dan sudah selesai dicerna, dikeluarkan untuk membuat ruang yang lebih lega untuk makanan yang akan masuk. Ya, ini adalah penjelasannya yang tadi, itu akan membuat ruang untuk konsumsi makanan yang baru masuk. Pernah nggak nih ngalamin? Udah BAB nih, tapi nggak tuntas. Pernah mengalami tidak? Apakah peristiwa ini disebut dengan incomplete evacuation. Bukan cuma korban ya yang dievakuasi, tinja kita juga bisa dievakuasi, dan ini disebut nama ilmiahnya incomplete
evacuation. Hal ini terjadi sebagai salah satu tanda konstipasi, terutama bila konstipasinya sudah berlangsung beberapa waktu lamanya. Konstipasi ini disertai dengan fecal impaction atau bahasa gaulnya nyangkut, terjadi bila feses terlalu kering, terlalu keras, atau juga terlalu besar. Ini bisa menjadi tanda irritable bowel syndrome. Tapi tanpa irritable bowel syndrome juga, seseorang bisa mengalami hal-hal seperti ini. Kemudian, ini biasanya jadi kenapa sih? Biasanya kita kurang serat, makanannya juga berlemak, kemudian kurang minum air, dan salah satu hal yang mungkin sering kita lakukan ya, tanpa sadar itu sudah mengganggu refleks kita untuk BAB, yaitu menahan rasa itu, bukan menahan rasa kangen ya. Aku tahu itu juga berat, tapi sering menahan BAB itu juga bisa mengganggu refleks. Tadi lihat nggak di sistem pencernaan kita itu ada ototnya, ada otot yang bisa buka tutup, yang bisa merileks atau bisa berkontraksi saat kita mau melakukan pembuangan gitu. Kita lanjut. Apa sih kebiasaan kita yang bisa mengganggu akhir yang bahagia ini? Ini udah jam berapa ya? Oh, belum waktunya ya. Apa saja kebiasaan kita? Yang pertama, konsumsi yang kurang serat. Kadang kita sudah merasa, saya sudah makan sayur kok hari ini. Contohnya makan mie ayam. Ada kan ya sayurnya 2 lembar sawi itu. Iya, kita rasa udah kok makan sayur hari ini. Tapi ternyata umumnya di Indonesia, orang itu banyak yang kurang makan sayur dan buah. Dan kalau kita makan buah dan sayurnya kurang, kita bisa aja kurang serat karena sumber yang baik adalah buah dan sayur. Ini terlepas teman-teman semua mengonsumsi sumber serat dari manapun ya. Tapi kalau sumber utamanya buah dan sayur itu kurang, kemungkinan besar kita bisa kekurangan serat. Kita butuh kurang lebih 30-32 gram serat. Dan ini bisa kita penuhi kurang lebih dari 3 porsi sayur, 1 porsinya 100 gram atau 1 mangkuk, dan 2-3 porsi buah. Coba refleksikan sambil menghayal apakah hari ini saya sudah makan 3 porsi sayur dan 2 porsi buah. Sudah mendapatkan insight refleksi hari ini? Oke. Berikutnya, kurang cairan. Jadi, ketika makanan yang sudah dicerna itu masuk ke usus kita, terutama di usus besar, itu adalah penyerapan terakhir di mana cairan akan diserap sebelum dibuang. Bila kurang cairan yang diserap, maka akan diserap terus hingga kering. Akhirnya, tinja kita menjadi kering, keras, dan susah keluar. Yang ketiga, konsumsi kafein. Kafein itu bersifat diuretik atau menarik cairan tubuh dan dikeluarkan lewat urin. Ini bisa membuat kita dehidrasi bila tidak diimbangi dengan asupan air putih. Saya sih selalu rekomendasikan untuk tidak mengonsumsi kafein. Tapi kalau teman-teman di sini masih ada yang mengonsumsi kafein, 1 gelas minuman berkafein itu perlu dinetralkan. Ini khusus untuk dehidrasi ya. Ini bukan untuk efek samping kafein lainnya. Khusus untuk efek diuretiknya ini, untuk mengatasi efek diuretik dari 1 gelas minuman berkafein, itu dibutuhkan 2 gelas air putih. Gitu. Ya. Tapi jangan minum kafein. Tidak baik, teman-teman. Yang keempat, itu tadi, sering menahan. Bisa membuat konstipasi dan membuat saraf di bagian bawah sana tidak sensitif. Jadi, palang gerbang keluarnya itu tidak sensitif lagi. Tertahanlah dia, menumpuk dia di pintu keluar. Semakin lama tinja ditahan, semakin diserap cairannya dan menyebabkan keras. Kemudian, berlama-lama di toilet sambil bermain HP atau membaca, bisa membaca buku atau membaca label sampo mungkin, bisa membuat aliran darah di bawah sana, di gerbang keluarnya itu tidak lancar. Masalah-masalah yang sering terjadi.
Ini di luar penyakit-penyakit yang tidak umum ya. Oke. Yang pertama adalah kembung atau GSI. Ini sering dialami. Yang pertama penyebabnya adalah makan terlalu cepat, mengunyah dengan mulut terbuka atau ngecap. Jadi kalau misalnya orang tua zaman dulu bilang kita kalau ngunyah tutup mulutnya dengan sopan, itu bukan hanya perihal kesopanan atau bukan perihal supaya nggak muncrat, tapi itu bisa mengurangi aerofagia atau bagaimana udara itu masuk ke dalam sistem kita. Kalau kita mengunyahnya terlalu cepat, makannya terlalu cepat, mengunyah dengan mulut terbuka, maka ini akan meningkatkan aerofagia dan membuat gas-gas itu bisa masuk ke dalam pencernaan kita. Kemudian konsumsi makanan tinggi kalori dan tinggi lemak. Yang ketiga, itu tiba-tiba mengonsumsi serat dalam jumlah yang besar. Kalau teman-teman tidak terbiasa mengonsumsi serat dalam jumlah yang besar dan berniat akan mengonsumsinya, jangan tiba-tiba dalam jumlah besar ya, bisa dilakukan secara bertahap. Gejalanya biasanya kembung atau sering bersendawa lebih banyak dari biasanya, dan juga flatus. Flatus itu adalah bahasa gaulnya dari kentut. Oke? Kemudian cara penanganannya tentu saja menghindari penyebabnya, makan perlahan, kunyah dengan mulut tertutup, konsumsi makanan yang padat nutrisi, bukan padat kalori saja. Bila belum terbiasa makan serat dalam jumlah besar, tingkatkanlah secara perlahan. Kemudian konstipasi. Konstipasi ini penyebabnya seperti tadi, hal-hal yang sering membuat masalah dalam pencernaan. Itu kurang olahraga, tidak cukup serat, menahan BAB, penyalahgunaan laksatif, dan juga dehidrasi. Gejalanya adalah tidak bisa atau susah BAB, tinja keras, dan tidak tuntas. Tentu saja penanganannya adalah tingkatkan asupan serat secara bertahap, mengingat serat terfermentasi jadi gas, kemudian olahraga, minum air putih yang cukup, dan jangan salah gunakan laksatif. Karena apa? Penyalahgunaan laksatif itu, orang akhirnya, ini karena udah terbiasa minum laksatif atau obat pencahar, tidak mengatasi akar masalahnya. Biasanya akar masalahnya kan kurang serat dan kurang minum. Tapi karena udah biasa, susah ke belakang nih minum obat pencahar aja. Ini akan menyebabkan kita ketergantungan dan sebenarnya tidak menyelesaikan akar masalahnya. Kita jadi tidak terbiasa untuk mengonsumsi serat dalam jumlah yang cukup. Kemudian, ini gangguan pencernaan lainnya itu adalah diare. Penyebab umumnya peradangan akibat infeksi, virus, bakteri atau jamur, pengobatan antibiotik, kelebihan asupan gula, makanan yang mengiritasi, contohnya makanan yang pedas, cedera mukosa usus, dan laktos intoleran. Gejalanya BAB lebih dari 3 kali dengan konsistensi feses yang cair, atau nomor 6 dan 7 yang tadi, atau lebih dari 300 ml. Tapi teman-teman tidak usah hitung ya berapa volumenya. Apa penanganannya? Kalau sudah terjadi diare, jaga asupan dan elektrolit. Karena dengan keluar banyak itu kan cairan kita dan elektrolit kita juga ikut dikeluarkan ya. Kalau di Indonesia kita kenal dengan oralit, larutan garam dan gula. Kemudian hindari konsumsi susu, gula, dan kopi yang bisa men-trigger pelepasan evakuasi itu. Kemudian batasi asupan serat 10-15 gram. Jadi jangan nggak makan serat sama sekali ya. Kalau masih bisa konsumsi serat, ini akan memperbaiki mikrobiota di usus, memperbaiki juga bentuknya. Dia akan bantu bulking, dia akan bantu memadatkan, terutama buah dengan kandungan pektin. Apa aja? Ada apel, wortel, dan juga jeruk. Langkah mencapai akhir yang membahagiakan. Tentu saja, ini diulang-ulang terus ya. Penuhi asupan serat setiap hari, hindari makanan tinggi lemak. Penuhi asupan cairan dengan air putih jernih minimal 2 liter dan kurangi kafein. Yang ketiga, kalau menahan, jangan menahan kalau sudah waktunya. Yang keempat, perhatikan posisi yang mantap saat melakukan evakuasi. Yang kelima, olahraga dapat melancarkan dan meningkatkan gerakan peristaltis. Itu tadi gerakan
makanan masuk lewati esofagus, kemudian di dalam usus, itu kan ada gerakan-gerakan bergelombang ya. Itulah gerakan peristaltis, jadi melancarkan perjalanannya. Yang keenam, jangan makan terlalu banyak dan terlalu cepat, kunyahlah dengan baik. Nah, tadi ada posisi enak. Bagaimana posisi yang enak? Inilah posisi yang enak. Jangan duduk santuy saja. Nih, sering ya kita duduknya kayak ini. Jadi, di rektum kita ini, di gerbangnya itu ada otot puborektalis yang kalau dia rileks, gerbangnya akan kebuka. Kalau kita duduk dengan posisi 90 derajat seperti ini, itu si gerbangnya ini, si ototnya ini hanya rileks sedikit, cuman sebagian rileksnya. Tapi kalau misalnya kita duduk 35 derajat, lean ke depan, kemudian apa ini nih? Lutut di atas dari bagian duduk kita, itu kita bisa sangga dengan kursi pendek, itu akan membuat si gerbangnya ini, si puborectalis muscle ini bisa rileks dan tinja kita bisa terevakuasi dengan lebih baik. Begitu, teman-teman. Oh, ternyata itu saja. Terima kasih. Dapat salam nih dari si imut ini. Oke. Wow, pembahasannya luar biasa sekali ya. Itu penting banget untuk kita tahu. Jadi teman-teman udah bisa mulai nih praktekin ya, dari yang udah Sis Gaby kasih tahu, mulai bisa dipraktekkan ya Sis ya. Oke, thank you banget untuk Sis Gaby, pembahasannya yang luar biasa sekali. Semoga kita semua terberkati ya teman-teman. Jadi teman-teman yang merasa terberkati, boleh kasih reaction-nya, boleh ditulis di chat, dan biar sama-sama kita sama-sama saling tahu nih. Kita udah dapat berkat banyak nih dari Sis Gaby dengan kesehatan ya. Oke, thank you Sis Gaby, semuanya ngucapin terima kasih. Oke, Sis Gaby, kita masuk ke question and answer ya. Jadi bagaimana ada beberapa teman-teman dari kita yang bertanya. Pertanyaan pertama saya bacakan dulu dari chat. Bentar ya, udah panjang soalnya nge-scroll-nya. Oke, mau nanya dong Kak Gaby dari Sis Ayu. Yang pertama, sebaiknya berapa kali sih dalam sehari kita harus BAB? Terus kan ada tuh orang yang BAB rutinnya tiap pagi aja. Nah, kira-kira pada saat jam berapa sih bagusnya untuk BAB supaya lebih bagusnya? Dulu ya pertanyaan pertama. Ini langsung jawab atau enggak nih? Langsung jawab aja. Oke, untuk Kakak Ayu ya. Tadi kan kita udah sempat bahas. Aku tahu ini pertanyaannya muncul sebelum pembahasannya tadi kita bahas. Jadi dalam berapa kali sehari itu tidak ada patokannya. Setiap orang tuh punya normalnya masing-masing. Ya, ada yang sekali sehari, ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 kali sehari. Dan setiap orang punya normalnya berbeda-beda. Tapi tadi ada range-nya ya. 3 sampai 21 kali seminggu. Kalau misalnya kita udah terlalu susah, misalnya kita 5 hari sekali atau seminggu sekali kita baru bisa BAB, hati-hati, itu adalah konstipasi jangka panjang dan kita harus segera memperbaiki lifestyle kita atau juga menemui profesional, menemui dokter gitu. Tapi kalau masih di dalam range itu dan kita ngerasa kita nggak bloating, kita nggak ngerasa perutnya sakit, atau itu udah emang normal aja untuk kita 3-21 kali seminggu. Terus BAB-nya jam berapa? Beda-beda orang, itu tidak bisa kita jadwalkan ya. Kembali lagi normal jamnya itu berbeda-beda. Kalau semakin rutin maka itu akan semakin ideal, semakin baik. Tapi kalau teman-teman di sini nggak ada jam rutinnya ya, bisa tengah malam, jangan sampai tengah malam. Bisa jam 5 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, sore, tidak masalah. Kita sudah harus bersyukur kalau di hari itu kita bisa BAB. Lanjut ya. Oke, thank you. Ya, pertanyaan kedua itu ya.
Masih dari Kak Ayu juga nih. Iya, betul. Kalau misalkan kita minum yogurt atau Yakult ya tadi dibilang ya, langsung mention aja dia namanya Yakult ya atau yogurt. Tiap hari bagus nggak? Kan ada tuh di Yakult bilang saya minum 2 gitu ya. Iklannya biasa untuk mancing supaya happy ending. Gimana sih Kak? Boleh nggak sih kita minum setiap hari itu Yakult? Oke, ini jadi gini, Yakult, yogurt itu bukan pengganti serat ya. Apa yang ada di dalam sana adalah probiotik atau bakteri baik, di mana mereka tuh sebenarnya menjaga kesehatan usus saja supaya usus kita lancar dan membantu kerjanya si microbiome tadi. Itulah gunanya si probiotik. Memang pada endingnya kita diharapkan outputnya adalah melancarkan BAB, tapi bukan pengganti serat. Pun dari serat yang kita makan, ya biji-bijian, padi-padian, pisang, umbi-umbian, sayur buah, itu ada serat yang disebut prebiotik atau zat yang mendukung biotik tapi terbuat dari alam. Kalau misalnya probiotik sama fungsinya, tapi itu sudah dikulturkan, sudah dibuat. Sebenarnya bisa untuk mancing, tapi lebih baik perbaiki dulu akarnya. Kalau misalnya sudah makan buah dan sayur yang tadi 6 hal tadi udah baik, semoga akan baik. Gitu. Aku nggak mau menyalahkan yogurt, perusahaan yogurt Yakult ya. Mungkin mereka juga sudah melakukan riset kenapa harus 2 gitu. Tapi itulah intinya, karena ada probiotiknya. Itu sudah Kak jawabannya. Oke, semoga menjawab ya, Ayu. Nah, pertanyaan lagi nih, Sis. Jadi ada yang bertanya, apakah buah pepaya itu bagus untuk melancarkan pup? Kan biasanya kan kita sering dengar ya, kalau lagi nggak bagus pupnya, minum pepaya nih, makan pepaya nih bagus gitu. Benar nggak tuh, Kak? Ya, betul. Pepaya itu cukup tinggi seratnya dan ada kandungan antiinflamasi juga di pepaya, jadi bagus untuk pencernaan kita. Gitu. Di Indonesia tuh salah satu buah yang bagus pepaya. Oke, thank you. Nah, ada juga yang bertanya, tadi kan kita lihat ada warna-warna tinja ya. Nah, ada yang bertanya warna hijau itu vegetarian nggak? Bener nggak tuh? Oke. Kebetulan saya vegetarian nih, jadi saya bisa menyampaikan hasil observasi saya terhadap diri saya sendiri. Boleh dong? Boleh ya? Boleh. Tidak selalu hijau. Agak ingin tertawa sih, tapi tidak selalu hijau. Bisa jadi dalam porsi makan sayuran hijau yang banyak, maka dia akan menghasilkan warna tinja yang hijau. Jadi warna tinja kita itu sifatnya real time and one time. Teman-teman, apa yang kita makan hari itu dan dicerna dan dikeluarkan, itulah hasilnya. Jadi, kalau misalnya hari ini saya tidak makan sayur, ya tidak hijau. Begitu. Jadi itu karena konsumsi sayur yang cukup banyak. Bisa jadi warnanya hijau. Oke, thank you. Nah, ini pertanyaan seputar orang yang kena asam lambung. Benar nggak kalau orang yang kena asam lambung itu nggak boleh minum yogurt ya, atau kayak tadi Yakult ya, karena katanya ada asamnya. Gimana sih? Oke, sebenarnya dalam tata laksana penyakit lambung itu tidak termasuk tata laksana penyakit lambung ya untuk konsumsi yogurt ini dilarang atau tidak. Asamnya pun dari fermentasi. Tapi kalau teman-teman ada sensitivitas terhadap yogurt atau produk susu lainnya, teman-teman bisa menghindari produk-produk yogurt. Tapi secara tata laksana nih, secara klinis, kita tidak disebutkan sih harus menghindari yogurt ataupun mereknya tadi.
Oke, thank you. Semoga menjawab ya teman yang bertanya. Nah, yang selanjutnya, apakah semakin sering BAB itu bisa menurunkan berat badan? Nah, kan kita tahu ya ada suplemen pelangsing tubuh gitu ya, yang cara kerjanya itu untuk porsir orang BAB bisa 3-5 kali sehari, katanya untuk detox gitu. Apakah benar demikian? Boleh ulang bagian awalnya, kalimat awalnya tadi? Kalau sering pup ya, apakah itu bisa menurunkan berat badan? Kita tahu ada pelangsing, obat pelangsing gitu, suplemen, katanya dia untuk detox sih, katanya gitu kan. Bisa benar gak tuh kayak gitu? Oke, kalau secara ilmu gizi itu ditolak ya. Kita tidak pernah menyarankan minum suplemen pelangsing yang sifatnya laksatif. Karena sudah tahu apa kan yang dikeluarkan saat evakuasi, apakah itu lemak di tubuh kita? Tidak. Apakah lemak dari kulit ini akan keluar lewat tinja? Tidak. Tidak, teman-teman. Dia bersifat laksatif. Pernah diare nggak? Pernah diare ya? Turun berat badannya? Turun kan? Itu karena udahlah perut kita dikosongkan, air kita juga ikut keluar. Jadi itu yang turun air. Yang turun adalah berat air. Dia fungsinya laksatif dan cukup berbahaya ya pada beberapa kasus. Jadi tidak disarankan. Kemudian apakah membuat berat badan turun? Tidak sayang, itu hanya bersifat laksatif dan diuretik. Jadi please kalau mau turun berat badan, lakukanlah pola hidup sehat, atur makan, olahraga, jam tidur, stress management, dan hidrasi yang baik. Itulah kunci turun berat badan. Jadi kuncinya bukan minum suplemen ya teman-teman. Bukan. Nggak baik gitu, nggak bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk yang memiliki asam lambung tinggi, kan disarankan untuk makan dalam porsi kecil, namun lebih sering. Ya, ada statement yang seperti itu. Nah, ada juga prinsip kesehatan yang mengatakan sebaiknya jangan makan di antara jam makan. Jadi kayak dijarakin antara 3-5 jam. Mana yang lebih baik nih untuk penderita asam lambung? Yang pertama tadi atau yang kedua? Oke, ini khusus untuk penderita asam lambung ya. Jadi kalau teman-teman nggak ada masalah asam lambung, makan 2-3 kali sehari sudah cukup. Untuk mereka yang memiliki asam lambung, tata laksananya saat asam lambung itu meningkat adalah seperti ini. Makan porsi kecil bisa 5-6 kali per hari. Itu kalau memang lagi kambuh, itulah caranya supaya dia diredakan dulu asam lambungnya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah biasa menjaga pola makan, maka pola makan 3 kali sehari yang teratur itu tidak akan meningkatkan asam lambung, apalagi disertai dengan konsumsi air putih yang cukup. Cobain deh, kalau misalnya teman-teman bisa makan teratur 3 kali sehari dengan minum air putih yang baik. Air putih itu ya, dia akan membuat sebuah keadaan yang lebih begitu dia masuk ke lambung, dia akan disinyal dan itu akan menurunkan produksi asam lambung gitu. Semoga cukup menjawab ya. Jadi tergantung kalau lagi kambuh, kalau pas lagi makannya berantakan tiba-tiba kambuh, bisa makan porsi kecil. Apalagi kalau penderita asam lambung itu disertai dengan osea atau biasanya disertai dengan mual. Nah kan, ada juga yang sampai muntah. Jadi porsi kecil itu memang disarankan. Tapi kalau misalnya sudah membaik dan bisa dipertahankan 3 kali sehari. Oke, thank you sih. Semoga menjawab ya yang bertanya. Nah, ada lagi yang bertanya, kalau pup agak lama keluarnya karena apa ya? Gitu. Ada yang pup cepat keluar, ada juga yang lama. Nah, kalau lama keluar tinja itu karena apa? Teman-teman, ini pertanyaannya sih udah yang terakhir ya. Tapi teman-teman kalau ada yang mau bertanya, please bisa tanya sekarang, karena ini waktunya jarang-jarang ya seperti ini. Dan bisa ngomong langsung, bisa juga di chat di pribadi ya. Oke. Ini ada juga sih Kak yang DM ke aku, nanti aku bacain juga pertanyaannya. Jadi
butuh waktu yang lama ya untuk evakuasinya tadi ya. Dan itu disebabkan karena apa? Oke. Iya, betul. Tadi kita udah bahas ya, udah sering kita ulang-ulangin. Utamanya itu biasanya kurang serat, kurang minum, atau makanannya berlemak. Yang ketiga, mungkin kita kurang rileks juga. Jadi di bawah ini kan ada otot ya. Gerbang itu harus rileks, santai dan santuy. Gitu. Jadi lebih rileks kita akan lebih mudah dia untuk dikeluarkan. Kalau misalnya tadi pesan-pesan layanan masyarakatnya tadi udah dilakukan, udah makan serat cukup, minum air banyak, kurangi lemak, olahraga, ya, be relax gitu, relaxin aja gitu, santain aja, maka dia akan lebih mudah keluar. Kalau misalnya itu terjadi, ya bisa jadi yang tadi tuh nggak dilakuin, kurang serat dan kurang minum. Terus Oke, ini ada pertanyaan thank you. masuk di DM aku. Mau tanya Iya. dong. Oh iya, silakan. Oh iya, Selamat- silakan Opung Ryan. Selamat malam, dokter. Malam. Opung. Ini dok, tadi kan aku dengar bahwa kates atau pepaya itu ini seputar ninja ya, nggak lain-lain. Jadi kalau dokter bilang tadi kates itu baik untuk melicinkan pencernaan kita supaya pupnya lancar gitu. Gimana kalau tentang pisang Ambon? Karena Opung ini suka makan pisang Ambon dan macam-macam pisang lah, tapi yang lebih cepat didapat dibeli ya banyakkan pisang Ambon ya dokter. Jadi aku suka makan pisang Ambon. Saya anjurkan kepada anak-anak, kalau kalian mau lancar pupnya atau ninjanya cepat keluar, coba kalian makan pisang Ambon. Aku bilang gitu kan. Kates juga bisa kok, kata mereka. Iya, kates itu suka langka, ada yang matang, ada yang keras. Nah, kalau pisang Ambon sehari-hari kan ada, atau pisang raja ke, pisang Medan, apa itu? Ada nama pisang Medan kan? Nah, mereka bilang, alah nggak apa-apa kok, dibilang anak-anak ini dok. Jadi pertanyaan saya, apakah sama fungsinya kates atau pepaya dengan pisang Ambon gitu dokter? Terima kasih. Terima kasih Opung sudah bertanya. Sama-sama dok. Iya Opung, pisang juga nggak ada salahnya. Pisang juga memiliki kandungan serat yang tinggi. Ya, tadi pertanyaan pepaya juga punya kandungan serat yang tinggi. Dan buah dan sayur itu rata-rata punya kandungan serat yang tinggi. Jadi pisang, pepaya, apalagi apel, itu semua adalah buah-buahan dengan kandungan serat yang tinggi dan masih banyak juga buah-buahan lainnya. Dan kalau pisang yang lebih tinggi seratnya itu adalah pisang yang sudah matang. Iya. Gitu. Jadi kalau anak-anak muda gitu ya atau yang nggak punya masalah dengan diabetes itu masih oke-oke aja kan makan pisang, jadi boleh Opung, nggak apa-apa. Pisang boleh, pepaya boleh. Kalau diabetes dok bisa makan pisang Ambon enggak atau pisang-pisang lah, segala pisang? Sebenarnya bisa, cuman kalau pisang itu kan dia semakin matang, gulanya dia akan semakin mudah dicerna oleh tubuh. Yang kita mau pada orang-orang diabetes adalah dengan gula yang lebih panjang pencernaannya atau namanya indeks glikemik. Nah, kalau pisang dia lebih muda, dia indeks glikemiknya lebih rendah sehingga lebih aman dikonsumsi oleh orang-orang dengan penyakit diabetes mellitus. Nah, sedikit dokter, saya kan Opung kan ada penyakit diabetes, tapi nggak tinggi-tinggi amat sih, masih normal. Nah, itu berapa biji lah pisang Ambon ini saya makan satu hari, dokter? Oke, kalau misalnya pisang itu, jadi kan kita makan buah itu bisa 2-3 porsi ya, Pung ya. Kalau misalnya Opung punya buah pisang aja, berarti satu pisang untuk 1 kali makan, bisa 2 pisang sehari boleh. Oh, lebih dari situ nggak bisa ya dok ya? 2-3 kali, 2-3 pisang aja Pung sehari. Oh, Kan kalau ada pisang sumber sih, makanan lain. Ya?
Kalau ada pisang dok bisa 4-5 aku makan sehari. Tancap aja supaya lancar pikirku. Kan main tancap aja kalau ada lagi ada. Kalau nggak ada ya kosong nggak apa-apa. Oke, Aku Bu. Nah, iya. oh jadi Kalau misalnya Opung makan pisang, cari tadi yang belum matang-matang banget, masih ada ijo-ijonya dikit ya. iya. 3 loh Opung makan ya. Oh iya ya. Sama sayur. Oh Jadi iya. supaya lancar, makan sayur juga gitu. Iya dok ya. Memang dok favorit saya itu sayur. Mantap kali. Ya oke, makasih dokter. Tuhan berkati. Sukses selalu. Sukses juga. Ya. Amin. Salam dari Opung ya. Ya Opung. Nah, ini ada pertanyaan dari dia DM, jadi saya sepertinya perlu menjaga identitasnya ya kalau di DM, ya nggak sih? Oke. Tadi kan disinggung tentang kafein, kebetulan saya penikmat kopi hitam. Selain diimbangi dengan air putih, apakah ada solusi lain? Oke. Ini kalau kafein itu memang sifatnya dia sudah candu ya. Ini aku nggak tahu kalau kakak ini sudah masuk ke tahap candu, karena kalau kafein itu memang salah satunya juga bisa meningkatkan asam lambung dan nggak bagus juga loh untuk kulit gitu. Jadi kalau misalnya saran saya akan selalu dikurangi secara bertahap. Misalnya dari 3 kali sehari, bisa jadi 1 kali sehari, kemudian mundur jadi 2 hari sekali, dan 3 hari sekali. Kalau solusi lain, misalnya mau diganti minuman lain, biasanya substitutnya bisa decaf coffee, atau kalau misalnya suka juga kopi dari biji jagung atau biji kedelai bisa menjadi substitut, atau misalnya dark chocolate no sugar atau low sugar bisa jadi substitut kopi hitam. Atau kalau misalnya kakak suka kopi hitam kan biasanya low sugar ya atau no sugar, bisa cari substitut yang decaf gitu, yang nggak ada kafeinnya. Kemudian saya itu betah banget nongkrong di kamar mandi sampai berjam-jam. Apakah itu berpengaruh fatal? Betah nongkrongnya ini karena susah evakuasinya atau hobi? Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Kalau susah evakuasinya, hati-hati itu bisa jadi tanda kita konstipasi. Kalau misalnya kita nongkrong aja nih, kayak happy aja gitu kan, kamar mandi kita estetik mungkin ya. Kita pandangi langit-langit kamar mandi kita, mungkin depan kita ada kaca, kita pandangi wajah kita lama-lama. Nah, ya karena ingat posisi kita tidak ideal ya. Posisi evakuasi itu tidak ideal, jadi lebih baik tidak ditahan lama-lama. Mengapa? Supaya melancarkan kembali aliran darah dari ekstremitas kita yang ada di bawah. Begitu. Itu aja pertanyaan yang masuk lewat DM. Oke. Teman-teman ada lagi kah yang mau bertanya? Bisa secara langsung, karena di saya udah nggak ada lagi pertanyaan nih ya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi kan? Oke, saya rasa udah nggak ada lagi ya, berarti semuanya udah benar-benar clear dengan penjelasan dari Sis Gaby, karena saya sendiri juga sangat clear ya. Ada yang raise hand. Baru pertama kali. Bro Janes ada raise hand. Ya. Oh ya, Bro Janes boleh? Abang Janes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, kan kalau kita lapar dan lagi kelaparan, kenapa selalu napas itu bau? Atau identik dengan saya, atau cuman saya sendiri kali ya? Jadi dan cara mengatur supaya itu tidak terjadi, mungkin kalau saya sih lebih jujur aja, saya punya asam lambung contohnya.
Nah, kalau kita kan asam lambung ini, kalau saya sih selalu kalau kita dengar itu kayak dari sambal, kalau kita makan sambal yang atau cabai yang terlalu pedas itu akan kumat atau gimana lah, atau makan telat dan lain-lain. Nah, kalau udah kejadian, baiknya gimana sih kita untuk supaya itu tidak, maksudku biar bisa mengurangi rasa yang kayak naik gas atau ada nggak sih pola makan apa yang harus dimakan atau supaya itu bisa cepat-cepat pulih seperti itu sih. Gap, mungkin boleh direspon. Thank you. Oke, terima kasih ya Bang Janes. Iya, kalau misalnya punya asam lambung dan dia sudah eh, GERD biasanya ya ada refluxnya atau kayak kerasa kembali itu biasanya salah satu eh, gejala atau salah satu ketidaknyamanan yang dialami itu adalah bau mulut. Ya, betul tadi Bang Janes sudah mention ya, kalau Bang Janes ada asam lambung. Cara mengatasi itu semua adalah konsumsilah makanan-makanan yang pH-nya lebih basah, seperti sayur dan buah. Sayur dan buah ini ternyata nggak cuma banyak seratnya ya, tapi juga pH-nya bisa bagus banget nih, sayur-sayuran hijau, sayur-sayuran segar, dan usahakan tidak banyak disandingkan dengan minyak gitu. Jadi usahakan masih fresh, segar. Nah, itu coba mungkin pilihan makanannya lebih kayak ke salad, gado-gado, atau yang direbus-rebus. Kalau nggak ada masalah sama makanan yang direbus-rebus, itu akan bisa membantu menjaga supaya lambung kita tidak lebih teriritasi. Dan kalau kita udah punya GERD, jangan coba-coba deh makan makanan yang bisa mengiritasi lambung kita, seperti makanan-makanan pedas dan gorengan. Itu bisa banget mengiritasi lambung. Santan juga tuh, santan. Santan ya. Iya. Itu Bang, jadi memang karena masalahnya itu berkaitan dengan makanan, jadi solusinya kalau dari makanan seperti itu. Kalau yang kayak, mohon maaf ini bicara pup ya, kalau pupnya tersebar-sebar, kan tadi nggak ada kayak air, cair gitu, itu masih kategorinya. Kalau pupnya itu kayak kesebar gitu, gimana ya? Kalau udah ada bunyi plok-plok itu, Bang. Tapi dia kayak emang kayak nyiprat, kayak kalau air kan dia kayak masih kita kayak tadi kan masih kategori itu. Cuman dia ini kayak terciprat kayak, tapi ada dikit-dikit gitu, gumpal-gumpal dikit. Itu kenapa itu? Iya. Ada itu bentuknya, dia kalau di chart tuh nomor 6 ya. Itu biasanya memang sudah menghasilkan bunyi plok-plok-plok-plok dan masih ada bentuknya dikit-dikit dan biasanya spreaded gitu ya, tersebar. Nah itu kalau misalnya kita sedang tidak diare, misalnya kita nggak BAB 5 kali sehari. Nggak sakit perut, tapi kadang itu terjadi gitu. Bisa jadi itu ada iritasi di usus kita, sehingga penyerapan itu tidak baik dan bulkingnya atau pembentukan bentuknya itu tidak terjadi dengan baik. Itu kemungkinan kalau itu sering terjadi tanpa diare, hati-hati. Apakah makanan sekali sih. Nah, coba Abang perhatiin, observasi gitu ya. Sering-sering dari misalnya 10 menit kita lagi BAB, merenung kenapa bentuk tinja saya seperti ini ya. Apakah saya makan makanan yang mengiritasi? Apa yang sudah saya lakukan terhadap diri saya? Dari situlah kita bisa tahu penyebabnya. Karena penyebabnya pun sangat amat beragam. Kemungkinan sih ya biasanya itu terjadi kalau banyak konsumsi laktosa, susu, dan teman-temannya. Banyak konsumsi yang pedas-pedas. Juga salah satu penyebab iritasi. Berarti kayak susu, pedas-pedas itu kalau bisa di stop ya? Kalau misalnya itu menghasilkan si nomor 6 tadi, tentu saja. Kalau rasionya sih kayak, kalau renggan waktunya seminggu itu bisa 2 kali doang sih.
Oh, oke, cukup terjadwal ya. Oh, nggak bercanda. Nggak terlalu sering sih. Iya, coba Abang observasi lagi, ya. Kalau itu terjadi, sebelumnya saya habis makan apa? Oke? Oke, thank you. Thank you, Abang Jane. Sehat-sehat.